malam. Terima kasih banyak karena sudah menyiapkan waktu untuk saya wawancara. Eh, Terkait dengan politik pilkada hari ini, kondisi hari ini kalau mau dibilang rawan juga masih 50-50. Semua orang masih merebut partai. Bapak melihat kondisi Lembata hari ini, politik Lembata hari ini seperti apa? Ya, secara umum situasi politik secara nasional untuk kali ini mulai dari pemilu legislatif kemarin, kemudian masuk ke pilkada ini itu berubah jauh. Kalau mau boleh bilang ini semakin brutal karena di mana-mana terjadi penyimpangan yang luar biasa yang berjalan seperti sama-sama sudah diatur sehingga tanpa ada menjerat siapa-siapa yang bersalah, siapa yang ini. Tapi pada intinya begini, kalau khusus kita di Lembata, saya baru saja tiba kemarin dan saya harus balik lagi ke tempat tugas. Tapi secara umum saya memantau karena Lembata ini menjadi tanggung jawab moral saya juga sebagai pelopor untuk bisa menjadikan Lembata ini kabupaten. Sejarahnya pasti banyak orang tahu karena sudah ada bukunya. Tetapi pada intinya pengalaman selama 24-25 tahun ini di Lembata menjadi otonom ini, kita dalam kondisi yang prihatin sebetulnya. Prihatin karena anggaran kita tidak bertambah. Yang kedua, tidak ada lompatan yang berarti dari para pemimpin yang kita pilih. Bahkan ada ketimpangan terjadi ketika di satu wilayah tidak mendapat dulang suara di situ, kemudian itu seperti dianaktirikan. Ini seperti hal yang sangat buruk kalau menurut saya. Tujuan pertama kita di Lembata ini menjadikan otonom ini kan sebetulnya jelas bahwa kita ingin lebih mandiri secara fiskal, mandiri secara ekonomi, dan masyarakat boleh menikmati seluruh proses pembangunan dengan yang gembira. Tapi ternyata sampai dengan sekarang ya, dari sekian waktu berjalan ini, kita tidak melihat pemimpin yang sungguh-sungguh mau membangun daerah. Hal ini terjadi karena memang tidak ada upaya untuk membangun dengan cara merangsang investasi masuk supaya bisa dikelola kekayaan laut kita dan kekayaan yang ada di daratan. Ini juga masih belum tersentuh sama sekali. Kita hanya berharap dari sumbangsi dari pusat, yang kita tahu bahwa anggaran kita, APBD kita itu sangat kecil, padahal kita sudah berjalan sekian lama. Sementara kita punya PAD, tambahan tidak terlihat naik signifikan, karena ini semua berjalan datar saja dan seperti tidak ada upaya untuk peningkatan itu. Ini sebetulnya. Bapak, saya potong. Kondisi nasional yang tadi Bapak gambarkan secara politik agak tanda petik brutal tadi Bapak. Adakah semacam warning dari Bapak jangan sampai terjadi di Lembata? Bagaimana Bapak menanggapi ini? Cerita ini saya memang melanjutkan akan ke situ. Nah, karena situasi secara nasional ini tidak rahasia lagi, umum tahu keadaan itu, maka saya coba menceritakan sedikit situasi nasionalnya semacam itu dan mengerucut ke kita di sini di Lembata. Ada boleh lihat kita punya masalah-masalah internal yang muncul di sini itu hanya seputar di sekitar sini saja. Tidak terpengaruh dengan situasi luar yang sudah berjalan sudah luar biasa, terutama dari sentuhan pembangunan tadi yang masih sangat kecil.
hari ini pemilik semua orang yang mau kepingin masuk memimpin Lembata ini hanya modal semangat dan mau untuk menjadi pemimpin Lembata. Tapi yang kita butuhkan adalah orang yang sungguh-sungguh mau membangun dengan konsep yang jelas. Pengelolaan pemerintahan misalnya, ini semua kita butuhkan orang yang berpengalaman, ya. Pengalaman tidak harus keseluruhan, tapi paling tidak bisa menguasai bagian-bagian penting, bagian-bagian vital yang memang itu menjadi perjuangan kita supaya Lembata ini bisa lebih maju itu akan datang. Nah, dari pantauan saya tadi dengan kekurangan dan masalah-masalah yang seperti kita tahu di sini itu, saya tentu berharap bahwa pemimpin akan datang itu harus bisa mempunyai konsep membangun tentu dengan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat umum. Hari ini kalau kita melihat masyarakat kita juga berdemokrasi tidak seperti yang kita harapkan. Ada pembelajaran dari waktu ke waktu sehingga mereka bisa lebih dewasa. Kita masih berkutat pada siapa yang punya modal, dia datang dengan janji-janji manis, atau mungkin juga dia datang dengan berdemokrasi yang tidak wajar sebetulnya kalau kita mau bilang begitu, karena bukan rahasia lagi, tanpa uang itu orang juga tidak banyak yang tertarik. Tapi uang itu racun sebenarnya. Uang yang dipakai untuk membeli suara itu racun. Kalau untuk operasional itu biasa. Operasional untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa saya mampu. Bahwa si A mampu, si B mampu, ini kan berlomba dalam hal yang sehat. Tetapi yang tidak sehat itu adalah kita membeli suara dalam dengan maksud supaya kita bisa mendapat tempat di hati masyarakat, kita bisa dipilih, sehingga dengan demikian ke depan kita yang bisa menguasai semua. Hasilnya seperti tadi yang ada daerah yang misalnya tidak dapat dukungan suara, kemudian itu tidak dibangun, dianaktirikan. Nah. Bapak, Lembata hari ini sedang juga kehilangan figurin, Bapak. Sedang kehilangan figur politisi yang bisa dijadikan sebagai panutan. Kalau mau dibilang jujur, politisi senior yang hari ini bisa didengar Bapak ini. Kalau misalnya partai meminta Bapak untuk maju di Lembata, adakah peluang untuk itu? Sebetulnya ini kalau mau cerita itu dari awal, saya sudah beberapa kali bicara itu. Lembata ini saya perjuangkan dari Papua, semua dokumen semua kita kerjakan di Papua. Sampai akhirnya singkat cerita jadi kabupaten definitif sekarang ini. Niat saya pada waktu itu adalah bagaimana menghimpun orang-orang pintar Lembata untuk bisa kembali ke kampung halaman, membangun Lembata ini bisa lebih maju lagi. Karena itu niat itu saya sampaikan dari awal, dan sampai hari ini saya belum berubah. Bahwa ada panggilan untuk kesini sebetulnya tanpa saya hadir secara fisik pun saya tetap menyumbangkan pikiran dan pengalaman saya untuk membangun Lembata. Hanya terputus komunikasi antara pejabat-pejabat yang ada di sini. Sebelum naik kita sudah bicara, setelah naik, setelah jadi itu diabaikan semuanya. Dan itu saya harus nyatakan saya kecewa berat karena ini tidak berjalan seperti yang kami rencanakan dulu. Mungkin kalau mau tidak muluk-muluk, tapi pada saat itu kami sudah merencanakan 20 tahun berjalan, itu listrik semua sudah masuk sampai ke desa-desa. 20 tahun berjalan,
air, kebutuhan pokok ini. Kemudian pemetaan zona ekonomi misalnya, itu harus dibangun, dan investasi harus bisa ada di sini supaya tidak hanya mengharapkan dari APBD tadi, tetapi juga ada uang lain yang berputar di sini untuk mensejahterakan masyarakat. Hari ini kita lihat tidak ada sama sekali, sudah 24-25 tahun. Nah, sehingga harapan saya ke depan tentunya saya mau supaya pemimpin akan datang, dia harus bisa menjalankan kewajibannya untuk mengabdikan diri sebisa mungkin untuk mensejahterakan masyarakat dengan sistem yang transparan supaya masyarakat umum juga tahu. Saya tidak melihat sampai sekarang ya, saya karena baru tiba, saya tidak melihat pasangan yang betul-betul mau dan mendapatkan kendaraan politik, kemudian dia sudah bisa memulai melakukan sosialisasi. Kekhawatiran saya, kalau makin mepet waktunya, kemudian muncul orang yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat, ini juga hasilnya tetap akan buruk. Karena itu berharap dalam 1-2 waktu ini ke depan ada semakin nyata kira-kira para calon ini sudah bisa lebih mengerucut untuk mendapatkan kendaraan politiknya. Nah, tapi syarat itu tadi, syarat soal membangun tadi, saya memang lebih mengedepankan orang yang betul-betul mau untuk bisa merubah. Ya, periode ini kita sebut kalau bisa Lembata berubah dari keadaan yang tadinya berangkat dengan nol tadi itu bisa merubah keadaan ekonomi masyarakat, dan tentu kita harapkan untuk akan datang itu ada sesuatu lompatan yang memberi harapan kepada masyarakat ke depan. Kalau ini dibiarkan terus, lihat saja sekarang mau bilang tenaga kerja kita makin hari makin berkurang karena bergeser ke daerah lain yang lebih menjanjikan, pergi merantau misalnya. Merantau kalau legal tidak apa-apa. Ini kebanyakan jalan mencari dengan caranya sendiri, dan itu juga berakibat buruk juga bagi kita. Nah, kita lihat peluang-peluang ini semua juga harus bisa kita persiapkan. Taruhlah kita bikin semacam BLK, lalu Lembata ini bisa melatih orang-orang yang kira-kira punya keterampilan, dia baru bisa keluar daerah. Ini juga, tapi itu pilihan lain. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Lembata ini dibangun dan menjadi daya tarik untuk orang bisa lebih banyak sini. Bapak, pertanyaan terakhir, Bapak. Penilaian masyarakat hari ini Lembata, dan itu sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa Lembata dibangun terkotak-kotak dan politik juga dijalankan dengan ada orang ini, ada orang ini, ada kotak-kotak ini, ada kotak ini. Sebagai politisi senior, ada pesan kah Bapak? Ya, sebetulnya berangkat dari masyarakat sendiri ya. Masyarakat memilih figur yang betul-betul dilihat kemampuannya untuk memimpin. Jadi tidak karena uang, tidak karena janji manis dan sebagainya. Itu lebih elok. Kalau tidak dengan cara itu, maka kita akan tertinggal terus. Di tempat lain saya mengalami bahwa para calon yang turun dengan kekuatan penuh, logistik penuh, dan dia bisa sawer ke masyarakat umum, itu menang hebat. Tetapi hasil berikutnya juga begitu. Rakyat harus siap-siap menderita untuk 5 tahun periode itu, karena kita memenangkan orang yang tidak punya kemauan untuk membangun daerah. Nah, saya tentu tidak menginginkan itu terjadi. Tetap saya mau supaya siapapun orangnya yang akan menjadi pemimpin Lembata itu harus bisa berangkat dengan konsep yang jelas dan masyarakat memahami konsep itu. Kalau sampai sekarang belum ada sosialisasi ke lapangan, itu kekhawatiran saya tadi.
Dan karena itu yang berikut tentu juga dampak yang selama ini kita rasakan, seperti ada daerah yang sama sekali tidak tersentuh. Ini tidak boleh terjadi. Siapapun yang menjadi pemenang dalam pertarungan ini, setelah jadi dia harus bisa mengayomi seluruh masyarakat. Karena dia sudah menjadi pemimpin lembaga, bukan pemimpin kelompok. Itu yang kita harapkan. Cukup ya, Pak? Apa? Yang lain apa gitu?